Pemirsa, Presiden Joko Widodo kerap memunculkan kejutan di berbagai kesempatan. Belum hilang ingatan orang dengan aksi bermotor saat pembukaan Asian Games lalu. Kali ini Presiden Jokowi kembali mengejutkan orang saat memberikan sambutan di plenary meeting IMF World Bank di Bali. Penggunaan metafora dari film serial Game of Thrones untuk menggambarkan perang dagang saat ini ternyata memunculkan wow effect. Dari kacamata komunikasi, bagaimana memaknai kejutan-kejutan Jokowi ini? Kami akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Kang Gun-Gun. Jadi kalau dikatakan pidato Jokowi itu menimbulkan wow effect, Kang Gun-Gun setuju? Setuju. Jadi ini pidato yang renyah, kemudian ilustratif, metaforanya dapat, konteksnya juga dapat. Jadi bagi saya membawa politik di cerita Game of Thrones ini menjadi lebih sederhana, gampang dicerna, dan tentu punya aspek publisitas politik yang juga memadai. Tapi substansinya tetap sampai? Substansinya menurut saya dapat ya, karena kan cerita di Game of Thrones ini relevan untuk menggambarkan situasi kekinian. Maksud saya ini kan sebenarnya cerita di film itu soal persaingan antar klan ya, dan di situ ada apa namanya Mother of Dragon ya, yang kemudian Kang Gun sepertinya penggemar Game of Thrones juga. Iya, membaca buku novelnya waktu itu George Martin, yang kemudian terus dijadiin film di HBO ya, tapi serial. Kan, sebetulnya kalau menurut Kang Gun, kekuatan utama dari pidato Jokowi ini ada juga pidato sebelumnya menggunakan analogi Avenger juga, dan juga atraksi-atraksi Jokowi sebelumnya yang sering menjadi perbincangan publik dan dunia juga. Itu sebetulnya kekuatannya di mana, Kang? Kekuatan narasi ya, meskipun Pak Jokowi itu kan sebagaimana kita ketahui dalam konteks perspektif komunikasi politik, sebenarnya gayanya equalitarian style, gaya kesetaraan, dan model pilihan dalam pidatonya impromptu, sebenarnya spontan. Tetapi dalam konteks pidato-pidato yang belakangan sering dimunculkan, terutama di panggung-panggung besar seperti kemarin di IMF itu kan panggung besar. Itu kan butuh bukan hanya soal confidence, tetapi juga soal knowledge dan menurut saya ilustrasi yang pas. Contoh misalnya, saya memberi 3 catatan ya. Pertama itu soal kekuatan besar ekonomi di dunia yang kerap kali kemudian bertarung. Dan Pak Jokowi ilustrasikan seperti roda, kalau di atas kemudian sebagian lagi di bawah. Ini menggambarkan ketika perang dagang, misalnya negara-negara ekonomi besar, nampak menurut Pak Jokowi ada keretakan hubungan yang sebenarnya itu tidak positif bagi negara-negara lain. Yang satu pertumbuhan ekonominya sangat pesat, kemudian negara-negara lain itu mendapatkan dampak yang cukup buruk, bahkan mungkin buruk di beberapa negara. Tapi dengan menggunakan analogi seperti itu justru akan lebih kena substansinya, akan lebih mudah untuk dipahami. Menurut saya iya, karena ini kan produk budaya populer, kemudian juga sebagian diantaranya mungkin ngikutin, tidak hanya orang yang suka politik, tetapi juga orang yang suka film, anak-anak milenial. Itu, apalagi untuk serial yang betul-betul ditonton puluhan juta orang di seluruh dunia ya. Tapi ada yang tetap ada kritik juga ini, Kang Gun, yang mengatakan terutama dari oposisi ya, yang mengatakan kok Presiden Jokowi senang dengan yang hayalan, itu kan fiksi, ya kan? Terus apakah serial Game of Thrones ini membumi, cukup membumi, karena apakah kalangan seperti misalnya petani paham apa itu Game of Thrones, jadi sepertinya kurang relevan dan membumi. Ya, saya pikir wajar-wajar saja sih, namanya narasi itu kan bisa ditempatkan atau diposisikan secara berbeda-beda. Tetapi bagi saya yang faktor kedua, tadi kan saya baru bahas satu ya, kemudian yang kedua ini sebenarnya relevan juga kok untuk menggambarkan bagaimana posisi sekarang, misalnya ada hal-hal yang sangat krusial dipahami, juga dijadikan agenda bersama oleh negara-negara di dunia, seperti misalnya perubahan iklim, kemudian juga macam-macam nih, termasuk juga perang dagang, yang itu bisa menyebabkan juga kehancuran ekonomi di beberapa negara lain ya. Nah, maksud saya ini yang kemudian menjadi message atau content of message dari pidato Pak Jokowi, dan itu harus kita tangkap sebenarnya bukan filmnya. Film ini kan semacam narasi untuk masuk supaya kemudian
narasi yang keras itu menjadi jauh lebih lunak, menjadi jauh lebih ilustratif dan memiliki makna yang kemudian gampang orang menerjemahkannya. Kan Justru gitu akhirnya sebenarnya. dibantu dengan analogi seperti ini, Iya. kita dibantu untuk lebih paham. Iya, gitu. dan orang kan menjadi penasaran sebenarnya apa sih konteksnya, apa Oke. sih Game of Thrones itu, dan Iya. kemudian bukan hanya mencari filmnya, tapi konteksnya kayak apa. Nah, contoh misalnya soal persaingan antar klan tadi, kan Iya. bicara soal di situ soal Great House ya, Iya. yang kemudian ini pertarungan antar kelompok-kelompok besar. Dan kadang-kadang orang lupa dengan misalnya di film itu diceritakan sebagai serangan dari utara misalnya. Ini maksudnya ada mungkin orang tidak waspada dengan bahwa kita berkompetisi antar negara. Ini saya paham sih yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu kalau dalam bahasa saya ingin mengingatkan yang disebut dengan power relations. Oke. Power relations itu kerap kali ini dominatif. Jadi modelnya adalah rivalitas, bukan kolaborasi. Betul. Gitu. Ya, Kang Gunggun, kalau Anda lihat kan ini bukan sekali saja ya, bukan hanya dalam pidato di forum internasional, tapi kita juga melihat gimmick lainnya dari Presiden Jokowi seperti ketika mengendarai motor di acara pembukaan opening Asian Games, terus kemudian juga ada gimmick lainnya yang kita bisa lihat Asian Para Games menembak panah dan segalanya. Anda ada kritik dari oposisi yang mengatakan ini Presiden doyan gimmick, tapi sejauh ini apakah gimmick-gimmick itu positif untuk citra Presiden Joko Widodo? Ya, memang ada yang positif, ada yang negatif. Tapi untuk khusus untuk pidato-pidato seperti ini, menurut saya sih positif aja ya. Saya memosisikan kenapa narasi ini menjadi positif, karena buktinya dibincangkan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kemudian orang diingatkan dengan tidak harus bicara dengan keras. Kan mengingatkan warga dunia yang kemudian di situ ada superpower, ya kan? Menurut saya tidak harus selalu dengan bahasa verbal agresif atau asertif, tapi dengan bahasa yang sebenarnya ilustratif, metafor gitu, itu kemudian pesannya dapat. Misalnya bahwa oke, sekarang Amerika, negara-negara Eropa Barat, dan negara-negara seperti Cina, itu harus duduk bersama, kolaborasi termasuk juga ingat loh, ada negara-negara ekonomi berkembang yang juga itu akan terpengaruh oleh pertarungan misalnya sesama negara besar itu. Jadi menurut Anda gaya-gaya komunikasi seperti ini Presiden Jokowi harusnya dipertahankan? Iya. Dan bisa menjadi signature dari Presiden Jokowi? Iya, dan betul, menurut saya setiap orang punya gaya. Pak Prabowo punya gaya, Pak Jokowi punya gaya, dan kekuatan pidato, narasi Pak Jokowi bukan pada pilihan diksi yang kuat, yang ilmiah, yang tinggi. Atau cara menyampaikan yang cara menggebu-gebu? menyampaikan yang menggebu-gebu itu kan tadi saya udah sebut, itu khas dari equalitarian style sebenarnya, khas dari gaya komunikasi yang kesetaraan, dan film itu kan posisi orang setara, menikmati film, tetapi kemudian interpretasinya bisa macam-macam. Itu khas dari film. Ini ekspresi simbolik namanya. Kalau dalam pendekatan Bergerian ya, itu ekspresi simbolik yang kemudian orang bisa memaknainya macam-macam, dan wajar kalau oposisi juga memiliki makna yang berbeda. Baik, terima kasih Kang Gunggun atas analisa Anda.